وشرف عظيم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak, saudara-saudara jamaah malam Jumat al-Ijtima'ul Zakirin yang insyaallah senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan puji syukur senantiasa kita panjatkan, kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita berbagai nikmatnya kepada kita, sehingga di malam Jumat Sayyidul Ayyam ini kita dapat berkumpul, bermusyawarah, bersilaturahim dalam rangka menggugurkan salah satu kewajiban kita yang dianjurkan, diwajibkan Allah SWT dan Rasulullah SAW, menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan langkah kita, maksud kita yang baik ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah yang berat di mizannya Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Beberapa saudara-saudara yang saya hormati, kita mengkaji yang kedua, yaitu masalah janaiz, masalah pelaksanaan orang yang wafat. Masalah pemandian ini sudah selesai ya, memandikan mayit. Halaman 4950. Kalau memandikan dan mengkafani ini halaman 50. Memandikan sudah selesai. Halaman 50, ya, baris kedua dari atas. Dia baris adanya baris ketiga dari atas. Sudah ketemu tuh. Bayu panto gitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wayukafanul mayyitu bima yajuzu lahu fi hayatihi labsuhu minas siyabi. Sudah ketemu ya? Kita sudah. Jadi bagian yang kedua nih, pelaksanaan mayit yang kedua, yaitu mengapani. Sebelum mengapani, kemarin kita sudah memandikan mayat. Ya gitu ya, sudah dibungkus. Nah sekarang kita melaksanakan yang kedua, yaitu mengapani. Wa yukaffanul mayyitu bima jauzalahu bima yajuzu lahu fi hayatihi dan suhu minas ziyadi. Dan dikafani mayit itu daripada apa yang boleh baginya pada waktu dia hidup, yaitu pakaian daripada pakaian yang dia pakai. Contohnya yang boleh pakai jas boleh, wanita pakai daster boleh, kalau dia meninggal ya juzu boleh. Pakai baju koko boleh, ya, minas siyabi, dari pakaian yang pernah dia pakai itu tiap hari boleh. Wa yaliqu bihi lihusulis satri, dan yang layak ya pakaian bagi mayat itu yang berhasil dapat menutupi auratnya. Kalau pakai baju koko tutup nggak tuh auratnya? Tutup. Ya, kan habis pakai kain putih tuh, dia pakai baju koko dulu dah. Boleh dipakai dulu. Pakaian yang setiap hari dia pakai.
fala yajuzu takfinuhu bi ghairi thiyabin in wajadat illa wajaba jildun fahashishun qatinun. Maka tidak boleh. Nah, kalau dipikir kalau tidak boleh, tidak haram artinya. Enggak boleh artinya haram. Takfinuhu mengapani jenazah bi ghairi siyabin. Ya, bukan dikafani dengan pakaian. Kalau kita kan pakaian putih nih. Pakai apa? Pakai plastik. Kalau masih ada pakaian, terus dikafani pakai plastik itu, layak justru tuh nggak boleh. Atau pakai karung goni gitu. Kalau masih ada pakaian, in wajadat tuh jika ada. Wa illa kalau nggak ada kain putih, nggak ada pakaian yang dia pakai, wajib jildun, wajib pakai kulit. Bungkus itu pakai kulit apaan yang lemes? Kulit kebo, kalau juga udah kaku, susah. Ya terserah pakai kulit apa, yang penting jangan pakai kulit babi, kulit anjing. Kalau nggak ada kulit, jarang kulit. Kalau sekarang musim korban banyak kulit, ini udah nggak ada. Fahashishun, maka boleh pakai rumput. Tutupin aja tubuhnya pakai rumput. Rumput apa? Terserah rumput, yang penting tertutup badan, aurat yang tertutup. Nggak ada juga kulit, nggak ada rumput, nggak ada di kota, bagaimana ada rumput? Bahabatinun, pakai lumpur dah. Kalau pakai tanah kan murah tuh. Patinun, lumpur, pakai lumpur, dibalut tidak lumpur, dimandiin, dibalut lumpurnya pun yang suci, jangan lumpur yang bernajis. Wa yuqaddamul harir, dan diutamakan, didahulukan itu harir, sutra, alal jildi. Kalau ada sutra, ya pakai sutra dulu dah daripada pakai kulit, walaupun mahal sutra. Wa ma ba'dahu, dan setelah kulit nggak ada, tadi pakai rumput nggak ada, pakai tanah tuh. Bal yahrumu takfinuhu fi ghairi la'iqin bihi, bahkan diharamkan mengapani mayit itu pada bukan pakaian yang layak. Ada bolong misalnya, udah pada depan cantik. Saya bilang tadi pakai karung goni, pakai plastik itu nggak layak gitu kan. Nah itu haram tuh. Walau minas siyabi, walaupun itu dari sebangsa pakaian. Dari karung itu kan kalau dibikin pakaian, jadi pakaian. Atau pakaian sudah pada sobek sini, sobek sudah pada bolong tuh, dibuat bungkus. Wa yuqdamu harirun ala najisin ainin, dan didahulukan membungkus mayat itu harirun pakai sutra ala najisin ainin, atas benda yang bernajis. Seperti kulit binatang yang tidak disamak itu najis, tapi binatang yang mati disamak. Ya kalau binatang kerbau kan kulitnya banyak tuh ya, gede. Kalau dia mati disesetin aja tuh, ya kulitnya diambil, lagi diapain? Disumur, ya, dibangke, dibuang atau dipendem dah. Kulitnya disamak agar apa?
lemak-lemaknya daging-daging nempel itu hilang, disamak. Boleh tuh bikin jaket, bikin sepatu, bikin gesper, boleh, asalkan bisa disamak. Ittifaqan, ini adalah sudah kesepakatan ulama. Wa ala mutanajjisin, dan juga atas benda-benda yang terkena najis, bima la yu'fa, yaitu bin najis yang tidak dimaaf, yaitu najis babi, najis anjing, itu kan dimaaf dah tuh. Anhu, ya darinya itu dari barang yang terkena najis, indar Ramli, ini adalah pendapat Imam Ramli. Wa nukila ani Syekhi Sultan, wa nukila, dan dinakol. Bahasa Arab itu nakol ya, buat nakol loh. Nah itu bahasa Arab tuh, artinya pindah dari tangan kita pindah ke tempat, itu nakol. Bahasa Arab tuh kalau kita ngomong nakol. Wa nukila, dan diambil, dinukil, dipindahkan. Ani Syekh Sultani, dari Syekh Sultan, apa itu? Wa ghairihi annahu yajuzu takminul mar'ati wa dafnuha fi siyabiha. Bahwasanya yang lainnya, bahwasanya yajuzu, boleh mengapani seorang wanita yang telah meninggal, wadabnuha, dan menguburkannya fi siyabiha, pada pakaian yang dia pakai. Boleh. Kemarin waktu Covid banyak tuh ya ibu-ibu yang meninggal, daftarnya nggak dibuka ya. Boleh, cuma harus tutup dulu semuanya, kan daftarnya tertutup sama yang lain. Ya kepalanya masih kelihatan. Itu kan aurat kalau wanita itu. Jadi boleh pakaian wanita yang dia pakai tiap hari bersih, dibuat apa? Bungkus naik, boleh. Al-musminati, ya pakaian yang dibuat bungkus itu harganya mahal. Ada kan bagi 2 juta ada? Wah, lebih tuh artis-artis pakaiannya tuh puluhan juta itu, bisa ratusan juta pakaiannya. Walau mimma yusawi ulufan minaz zahabi, sekalipun dari sesuatu yang dipakaikan itu yusawi, sama tuh harganya beberapa ribu, minaz zahab, dari harga emas. Harga emas berapa segram? 500 ya? Ya 800 ya? Yang pernah beli emas, emang nggak pernah beli emas. Kita 800 aja itu emas. Ya kita paling pakai baju pegon. Ya, paling itu yang mahal pegon. Kain banyak wadimor sekarang 50.000. Itu yang paling mahal kita. Nah itu makanya kalau seharga emas boleh digunakan untuk mengapani orang sudah meninggal. Wa fi sighatiha, dan di dalam sighat atau sama harganya yang mahal tadi pakaian tersebut, kadzalika, begitu juga. Ya, kadzalik, begitu juga ikraman limayyitin. Karena apa? Memuliakan bagi mayit. Jangan mayit ditelanjangkan begitu aja. Ya kalau orang yang nggak kenal agama ya nggak apa-apa dah. Nah ini orang Islam meninggal ditelanjangkan begitu aja tuh, nggak dibungkus. Ikraman lil mayyiti, memuliakan bagi si mayit, wa taskinan lil husni, dan juga untuk menenangkan lil husni bagi yang berduka cita.
cita. Bagi yang ditinggal oleh salah satu keluarganya tuh lil husni, orang yang berduka cita, li'annal mar'ata masalan, karena bahwasanya mar'ata seorang ibu, masalan misalnya idza ra'at mata'a bintiha, apabila dia melihat benda-benda peninggalan anaknya, ba'da mautiha, setelah anaknya itu wafat, yashtaddu husnuha, dia sangat sedih. Kenapa suruh dikubur? Kenapa ketika dia melihat benda-benda peninggalan anaknya, dia sangat sedih. Maka boleh pakaian yang pernah dia pakai atau pakai sehari-hari dibawa ke liang lahat. Jangan emas, termasuk lagi dikubur lagi. Loh, jangan. Yang kita jual emas. Itu nggak keingetan kalau Ya kalau emas jangan, intan jangan dikubur. Mas Ali. Mas Ali. Nah gitu ya. Jadi kalau wanita memang kalau namanya ibu kehilangan salah satu anggota ya, anaknya itu sangat sedih. Apalagi yang sangat disayangin. Kayak dulu guru kita tuh, sudah Haji Marjuki, anak atunya siapa itu? Hari, sehari. Boleh itu sedih. Cuma jangan apa? Jangan nempok-nempok muka, nyebek-nyebek baju. Boleh. Meneteskan air mata itu boleh. Wahada bisyartin alla yakuna fil warasati qasirun. Ya, boleh si mayit itu dikuburkan pakai pakaian yang mahal. Wahada bisyartin, hal ini dengan syarat alla yakuna fil warasati qasirun, bahwa tidak ada di antara ahli waris itu yang qasir, yang kurang, artinya orang yang melarat, sangat miskin. Kalau di antara ada yang melarat, tidak boleh, jadi haram. Wah, ini kan punya ukuran, jangan. Ya jangan. Kalau masih ada keluarga yang melarat, qasir, artinya kurang, qasirun kurang, artinya orang yang fakir miskin, orang yang tidak punya tuh. Kalau begitu nggak boleh dibungkus, jangan pakai yang mahal. Wa antat tabiqal warasatu ala dzalika, dan bahwa ahli waris sudah sepakat, sudah akur, sudah setuju bahwa ia boleh pakaian-pakaian yang mahal itu boleh dikubur bersamanya. Wa alla yakuna 'alaiha dainun mustaghriqun, dan bahwa orang yang meninggal itu tidak meninggalkan tanggungan utang yang dapat menghabiskan harta warisan. Kan kadang-kadang kita kan sebelum dikuburi kita bilang, ya, semasa hidupnya kalau dia punya utang dibayarin sama ahli warisnya, tentunya dengan bukti yang nyata, otentik, berkobot, kwitansi gitu biasanya. Nah, ahli waris bilang, iya saya bayarin. Kagak dibayarin tuh. Ya, bapaknya punya utang, kagak dibayar, bagaimana itu? Bapaknya diketokin oleh malaikat. Ya sana kalau udah selalu begitu harus wajib bayar utang orang tuanya. Ya makanya Pak, yang punya utang dah. Ya,
nanti ketika meninggal kita udah bebas. Anak kita nggak tahu kita punya utang. Tapi ada utang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama manusia jangan dah. Takutnya begitu. Anak kita nggak tahu kita punya utang, kita dikuburkan, diketokin tuh sama orang. Kecuali yang utangin itu ikhlas. Udah, saya ikhlasin ya, gak usah dibayar. Lah, 100 juta bagaimana itu? Gede nggak tuh? Ya gede. Susah nyari 100 juta sekarang. Ya kalau ahli warisan sepakat, ya tadi ya, itu dibolehkan, dan yang mati tidak meninggalkan hutang yang menghabiskan harta warisan. Boleh. Kalau dia punya hutang, bayarin dulu hutangnya tuh. Ya, bayarin dulu. Kan kata Rasulullah, itu ruh orang yang sudah meninggal itu muta'alliqun baina sana wal ardh. Kata kita apa? Ngambang itu arwahnya. Ya, ketika itu hatta tu'til dain gitu. Sehingga ahli warisan membayarkan utangnya. Kalau utangnya belum dibayar, tetap masih apa? Ruhnya masih tetap di antara beda sama wal ardh. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya makanya selama hidup jangan punya utang sama manusia. Kalau sama Allah, biarin nanti Allah itu urusan Allah itu. Wal abiyatu afdalu min ghairihi. Kain untuk membungkus mayat itu abiyat, warna putih. Itu afdal, itu lebih bagus. Kalau enggak ada, boleh warna hitam, warna hijau, warna merah. Kalau enggak ada, min ghairihi, dari selainnya, yaitu warna hitam, merah, kuning, itu lebih afdal putih. La farqa baina dzakari wal unsa. Tidak ada beda tuh di antara yang laki-laki maupun orang pakai putih. Pernah dulu saya dengar penceramah yang mati ngomong anaknya, "Ntar kalau gua mati dibungkus pakai kain hijau. Ntar kalau gua dikuburi kan gua ditanya sama malaikat. Kenapa? Dikata lontong. Lontong warna hijau. Oh lontong tuh ditanya sama malaikat. Kenapa? Warnanya hijau, saru. Kalau putih kan kelihatan. Apakah begitu tuh malaikat bilang? Enggak mungkin ya. Ya Allah, itu kalau yang namanya penceramah kan nyari guyon ya kan. Ya, supaya apa? Jamaahnya seger gitu. Yang tidur. Kayak kain kapan yang lama tuh, yang udah buruk. Nah ini ada nih tadi. Ya. Hamdan ada nih. Nih ada di bawah itu ada tuh. Ceritanya itu udah lama. Walau ausa bi ghairihi, kalaulah yang wafat itu ausa, dia berwasiat bi ghairihi, dengan warna yang lain, dengan kain yang warna lain, lam tasihhal wasiyatu, maka wasiatnya tidak boleh, tidak sah. Ya Sulaiman ngomong anak ya, kalau gua mati bungkus gua pakai kain hitam ya. Anaknya itu jangan dilakukan. Kenapa? La tasih, tidak sah, tidak boleh. Jadi lakukan tuh, tetap pakai kain putih. Kenapa? Masih ada kain putih. Ya masih banyak, kecuali udah nggak ada. Li'annahu makruhun, karena membungkus mayat selain kain putih itu makruhun,
benci. Wala tasihhul wasiyatu bihi. Kenapa? Tidaklah sah orang yang berwasiat dengan barang yang makruh. Enggak sah tuh. Nah, ini tadi yang Hamzah bilang nih. Wal qadimul maqsulun. Nah, kain kapan yang lama katanya. Siapa ambil kalau ada sisa-sisa jenazah kan bisa dibawa tuh kapannya. Wal qadimul dan pakaian yang lama, al maqsulu yang bersih yang sudah dicuci, afdalu minal jadidi. Itu lebih bagus, lebih utama daripada yang baru. Walaupun warnanya udah usang, udah coklatan, warna putih sudah coklatan, pakai bersih, itu lebih afdal. Kalau ada, kalau nyimpen, kalau enggak beli baru. Li'annal kafana ailun lil bilan wasadidi. Karena bahwasanya kain kapan itu akan berubah, akan rusak, ya akan berubah, akan rusak. Kenapa? Wasadidi, karena terkena nanah dan darah orang yang sudah wafat. Itu orang yang sudah wafat kalau seminggu itu udah ya sudah apa? Sudah dimasukin, udah busuk lah. Ya sudah busuk. Itu rusak, itu akan dikenai tanah dan darah si mayat. Wal hayyu aula bil jadid, dan orang yang masih hidup itu lebih baik pakaian yang baru. Ali aja nggak mau pakai baju yang jelek, pakai baru lihat. Masih hidup, ya yang hidup boleh tuh. Wa yundabu ayyubakharul kafanu bi'udin salasa marrat, dan disunahkan mengasapi kain kapan dengan gaharu. Apa itu gaharu? Ya kayu gaharu. Dulu zaman kita masih kecil ada pedupaan. Pakai apa namanya? Stanggi itu ya, stanggi. Jadi diasepin tuh airnya sebelum dibungkus, kayaknya diasepin dulu 3 kali ya, agar harum ya kayaknya, agar baunya harum. Berarti kalau dilihat di sini kain ihram lebih afdol daripada yang baru, kain putih baru dong ya? Ya boleh, kalau ada kain ihram tebal dia, tebal boleh. Sering-sering ihram lah. Biasanya orang ihram itu udah 2 tahun. Iya, orang biasanya orang haji pakai ihram, orang umur pakai punya ihram. Boleh dibungkus pakai kain ihram. Buat apa? Disimpan aja. Ya, buat apa disimpan ihram? Udah mendingan kita kuburin buat bapak kita. Ya, bagus. Udah diajak ke sono. Udah ke sono, ke Makkah, ke Madinah. Udah dicuci di ihram. sana. Udah bersih. Boleh. Udah aja wasiat kita, mana kita tak kalau gue meninggal, no ada kain ihram gue, no bungkus gue pakai itu. Ya pakai diasepin tuh, pakai apa? Stanggi. Kalau kita dulu stanggi, kalau sekarang nggak harum tuh. Kalau yang orang mulit ada tuh ya, kayak kerucutan tuh, kayak kukusan gitu dibakar, itu wanginya tuh. Pakai gituan tuh. Sebelum ngapain? Sebelum mayatnya dibungkus. Wa qallul kafani, minimalnya kain kapan itu, sedikitnya kain kapan itu bin nisbati li haqqillah ta'ala, dikaitkan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Ma yasturul aurata faqat, apa yang dapat menutupi auratnya saja. Jadi hak Allah itu cuma 1 lembar, yang penting apa? Nutup aurat. Kata
Allah begitu. Yang penting tutup aurat, jangan sampai auratnya terbuka. Wala yajibu zaidun ala yasturul aurah, dan tidak ada penambahan ya, tidak ada melebihi atas apa yang dapat menutupi auratnya. Kalau sudah tertutup, udah jadi tambahin gitu. Kalau sudah aurat tertutup, udah jadi tambahin lagi. 3 lapis, 2 lapis, kerudung, baju gamis, pakai imamah, sorban. Enggak usah, yang penting apa? Nutup aurat. Wa yakhtalifu bizukurati wal unusati dunar riqi wal hurriyati lizawalir riqi bil mauti ala al-asli bin nisbati lil ma'i. Ada perbedaan, wa yakhtalifu, ada perbedaan dengan laki-laki dan wanita. Dia bukan seorang budak dan dia seorang yang merdeka. Bukan budak tapi dia orang merdeka. Li zawalir riqi, hilang tuh sebutan budak, bil mauti disebabkan dia itu wafat. Jadi orang budak wafat, jangan disebut budak lagi. Ya, jangan disebut budak lagi. Yang namanya rizkinya itu udah hilang, disebabkan dia meninggal. Kalau ada budak, jangan disebut budak lagi. Alal asahih. Nah, ini adalah pendapat yang sahih, disepakati ulama. Bin nisbati lil ma'i, dengan dikaitan kepada orang yang telah memberi utang. Misalnya nih, dia punya utang nih, ya, si budak. Itu jangan disebut budak lagi udah. Walaupun dia punya utang, tanggungannya sama siapa? Samanya mengutang, yang ngutangin. Ini budak itu punya utang, mau gue mati, dah jangan. Lafafatun wahidatun tasturu jami'al badani illa ra'sal muhrimi wa wajhal muhramati fa yahrumu saturuhuma. Satu lapis, lafafatun wahidatun, satu lapis, satu jami'al badan, yang dapat menutupi seluruh badan, illa ra'sa, kecuali kepala. Bagi siapa nih? Al-muhrami, bagi laki-laki yang sedang ihram. Dia lagi ihram, wafat, itu kepalanya jangan dibungkus. Kepalanya jangan dibungkus. Kenapa? Orang ihram kan nggak boleh pakai pakaiannya, pakai peci gitu kan, pakai sorban. Kalau ada pakai orang-orang ihram, kepalanya harus terbuka kalau dia wafat. Ya di sana orang sana juga pada tahu. Bukan ihram di Indonesia, bukan ihramnya di Pondok Gede. Kalau Pondok Gede mah ditutup. Ya, diikat. Wajhal muhrami, dan wajah wanita yang sedang ihram jangan ditutup wajahnya. Kenapa nggak boleh? Ya, 2 tapak tangan dan wajah itu nggak boleh ditutup. Fayahrumu satruhma, maka diharamkan ditutup bagi keduanya. Laki-laki kepalanya, wanita mukanya, itu haram tuh kalau dia sudah ihram. Agak boleh ditutup. Falil gharimi man'u ma zada 'alaiha bin nisbati
lil warasati haqqul mayyiti salasatun falaisa lil warisil man'um minha. Nah, ini ada seorang ngutangin. Ya, yang ngutang ini wafat. Yang ngutang ini wafat nih. Padil gharimi, dan maka bagi orang yang mengutangi man'u, dia mencegah. Man'u, dia mencegah mazada 'alaiha, apa yang ditambahkan, dilebihkan 'alaiha bagi mayat itu. Tadinya kan dibungkus 3 helai, ya kan? Kata yang ngutangin, gua enggak redo, gua enggak ikhlas kalau dia dibungkus sampai 3 helai. Kenapa? Yang 2 itu dijual buat bayar utang. Ya, buat bayar utang. Kalau yang ngutangin enggak ikhlas, jangan. Jadi sengsara itu namanya nanti di kuburan. Nah, yang 200 sudah jual buat apa? Buat nutupin utang. Kalau dia utang, bin nisbati dikaitkan kepada ahli warisnya, ya. Kepada apa? Lil warasati haqqul mayyiti, yang punya hak mayit itu. Misalnya yang mati dibagi beberapa duit misalnya kan, dari ahli waris bapaknya, dia meninggal tuh. Pas meninggal dibeliin kain kapan 3 helai buat bungkusnya. Nah, yang utang itu gua nggak mau, dia bungkusnya 1 aja, yang gua buat gua. Boleh yang utangin. Takutnya apa? Ketika dia dikuburkan, jadi sengsara dia di kuburan nanti, menghadap malaikat munkar dan nakir. Salasun falaisa lil warisin man'u minha, maka tidaklah berhak ahli waris itu melarang dari orang yang mengutanginya itu. Kata ahli warisnya, abang jangan begitu bang, ini saudara saya nih harus dibungkus 3 helai, abang gak punya hak. Tapi dia udah ngutangin, ya, ngutangin orang yang sudah, orang meninggal itu udah utang sama dia tuh. Berhak yang utang itu mencegah, melarang bahwa mayat itu dibungkus jangan 3 helai, gitu ya. Makanya jangan ya, jangan ngutang. Sampai di sini ya. Ya, sampai di masalah dibungkus dengan 3 helai tapi dilarang oleh yang mengutang. Nanti waktu malu. Ada yang mau bertanya masalah ini? Ada? Sudah ya? Yang tadi jangan lupa si mayat itu setelah dimandikan ditulis apa? Di jidatnya la ilaha illallah. Gitu, nanti minta sama anak kita begitu kalau kita meninggal. Tulis pakai ludahnya. Itu sekali ludah doang apa? Ya, sekali aja ludah. Sekali aja. Gini aja. Ya, jangan pakai ngumpul ludah, jok. Banyak hal ludah. Ngumpul gitu jangan. Jadi ya. Sekali aja. La ilaha illallah. Antar ketika mau dibungkus itu di badannya, di dadanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Setelah dibungkus baru inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai habis. Ditulis. Insyaallah nih badannya itu enggak terkena api neraka. Insyaallah kalau dia orang yang baik. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit banyak manfaatnya bagi saya. Mohon maaf atas kepanjangan waktu, kekhilafan dan juga keterlambatan saya datang. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan kajian kitab Fikih Riyadul Badiyah, semoga apa yang disampaikannya dapat membawa manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Meningkat keadaan selanjutnya yaitu pembacaan zikir tahlil dan tahmid yang kami mohonkan kepada orang tua kami, Bapak
Haji Samili untuk memimpin acara. Silakan.